Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, berilah kami dalam menyampaikan tidak ada kesulitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin meneruskan apa yang kami tanyakan ahad kemarin. Jadi ini sifatnya diskusi, ya, artinya menganalisa yang khususnya masalah ketentuan Allah. Jadi ini sangat riskan sekali. Seringkali diskusi masalah ketentuan Allah itu akhirnya terjadi pertengkaran, beda pendapat, bahkan sampai mungkin timbul pertikaian. Namun makanya dari itu kami di sini hanya analisa saya. Dan monggo nanti Bapak Ibu bisa menganalisa lagi. Namun di sini yang khususnya masalah ketentuan Allah itu sangat riskan. Namun kami di sini berdasarkan ayat. Jadi kalau bicara masalah ketentuan Allah ini kita mulai dari sedikit. Saya kelingan bapak saya dulu masih suka yang ngomong semuanya itu sudah ada ketentuannya. Lah kok gitu? Kalau semua sudah ditentukan, dan buat apa ada agama? Buat apa kita berusaha? Saya sampai sekarang teringat, sampai istilahnya sampai tukaran gitu ya, artinya bantah-bantahan yang sangat. Namun ya kami berpikir lagi, memang waktu bapak saya itu bicara masalah ketentuan itu saya belum ngaji Quran. Ya artinya apa yang ada di lapangan itu ya kita atas usaha kita sendiri. Dan juga saya teringat apa yang seringkali disampaikan Pak Ustadz, bahwa kalau kita sudah ngaji Quran, kita disuruh tadabbur alam untuk melihat kehidupan. Kemudian setelah kita melihat kehidupan, kita masukkan di dalam Al-Quran, apakah sesuai? Jadi dalam hal ini seperti yang tercantum di ayat 29 Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanduru kaifa bada'a khalqa summa Allahu yunsi'unna akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di bumi
maka perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Allah menjadikan kejadian sampai akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran kita amati di dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita memahami ayat itu kadang-kadang saling bertentangan satu dengan yang lain di dalam memahami. Namun kalau kita melihat di dalam kehidupan itu seolah-olah prakteknya Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini termasuk kita. Jadi setelah itu baru kita analisa ayat-ayat itu. Ya, jadi ayat dasar bahwa di dalam Al-Quran itu kita sudah banyak tahu. 5156 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi mengabdi itu bukan hanya sholat saja, tapi nuruti semua apa yang sudah digariskan Allah, apa yang sudah diperintahkan Allah. Jadi yang jelas di sini bahwa kita ini ciptaan Allah. Kemudian di ayat lain itu 3796, mungkin Bapak Ibu dibuka 3796. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi Allah menciptakan kita itu termasuk apa yang kita kerjakan. Jadi ini berawal, nanti ada kelanjutannya. Artinya semua yang kita kerjakan itu semua Allah tahu. Tapi yang jelas di sini kami menyampaikan ini, kami tidak ingin ada satu saya berusaha untuk ayat satu nanti dikorelasi dengan ayat yang lain, tidak saling bertentangan. Jadi seperti di An-Nisa 82, ya. Afala tadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'an. Tapi seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti banyak menemukan pertentangan di dalamnya. Jadi Allah menginformasikan kepada kita agar kita tadabbur Al-Quran dan di dalamnya tidak ada pertentangan. Ya, jadi ini dasar kami menyampaikan beberapa ayat, kemudian dikorelasikan dengan kehidupan alam ini, kehidupan alam yang ciptaan Allah. Ya. Kemudian masuk ke ayat inti yang ahad kemarin kita sampaikan 5722. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an na'raha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
tidak ada musibah apapun, bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa pada dirimu kecuali telah tertulis dalam ketetapan Allah sebelum kami menciptakan, sebelum kami mewujudkan. Sesungguhnya hal ini sangat mudah bagi Allah. Jadi ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi semua apapun yang musibah yang menimpa di bumi ini dan pada dirimu, itu semuanya sudah ada ketetapannya sebelum Allah mewujudkan. Jadi gini, biasanya orang menganalisa musibah itu sangat enak, musibah banjir, musibah kebakaran, musibah bangkrut. Jadi yang kadang-kadang ternyata musibah itu tidak hanya itu saja. Kita mendapat rezeki itu juga musibah. Ya, jadi ini gambarnya gini. Ada ada orang tidak punya. Kemudian berdoa kepada Allah, sholat siang malam, kerjanya luar biasa. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku rezeki. Biasanya rezeki itu berupa materi. Dan kemudian Allah memberi rezeki pada orang itu. Memberi rezeki bisa beli mobil, ya rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka, ya mau dari mana lah. Tapi rezeki itu datang, kemudian orang itu bisa membeli mobil, bisa beli rumah, bisa punya perusahaan. Orang itu mikir, alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Ya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Setelah diberi rezeki oleh Allah, ya otomatis itu karena usahanya, karena piknik atau apa, dan macam-macam. Yang tadinya tiap ahad ikut ngaji, akhirnya tidak ngaji. Yang biasanya sholat di awal waktu, akhirnya tidak sholat, dikosor, dijamak. Nah, disinilah rumangsanya itu. Tapi Allah memberi rezeki pada orang itu. Tapi ternyata orang itu dijerumuskan oleh Allah. Jadi ini musibah yang sangat jadi. Jadi rezeki itu, terutama harta itu tidak mesti tergantung kita. Tapi biasanya kalau orang sudah diberi rezeki ada, itu lali. Ini ayatnya kan ada di surat Humazah itu, di ayat 2, 3, dan 4 itu mengira bahwa harta itu bisa nyenengke, bisa mengekalkan. Padahal itu adalah awal dari terjerumusnya ke dalam neraka. Ya paham ya. Jadi ternyata yang tidak punya pun biasanya ya aku wis sholat, wis ngaji ben ahad teko ora sugih-sugih. Akhirnya apa? Kamu kaya ora sholat, ora ngaji, sugih, anaknya pinter-pinter. Jadi
ukurannya bukan kaya atau miskin, tapi ketakwaan kita. Jadi yang saya maksud di sini adalah musibah. Tidak ada musibah atau kejadian apapun yang ada di bumi ini ataupun pada dirimu, semuanya sudah tertulis, sudah ada ketetapannya sebelum Allah mewujudkan kita. Contoh lain, makanya kita tadabbur alam sekalian, kejadian-kejadian kita, misalnya pada diri kita lahir, kita juga tidak minta, ujuk-ujuk lahir. Kemudian setelah lahir, ya kebetulan kita lahir di keluarga orang Islam, otomatis kenal Islam. Kenal Islam lebih banyak daripada orang yang lahir di keluarga yang jauh Nasrani. Dia kenal Islam jauh. Memang ada yang kenal, ada 1-2, tapi yang tidak kenal banyak. Dan terus gimana? Itulah Allah, itulah ciptaan Allah. Ada yang lahir cacat, seperti yang jalur. Ada yang cacat tidak punya tangan, mungkin ada yang tidak punya kaki. Menurut pandangan kita, Allah mendolimi anak ini atau tidak? Ukuran manusia atau si anak sendiri, karena sedulurnya komplit, artinya normal, dia diberi cacat. Otomatis kalau normal, ya artinya normal manusia itu akan mengatakan Allah tidak adil, Allah mendolimi, membuat saya susah. Itu manusia. Tapi Allah tidak mendolimi makhluknya. Karena apa? Karena sudah ada ketetapan Allah. Jadi tadi saya ulang lagi, seperti anak dalam satu keluarga ini, mungkin bapak ibu yang sudah punya anak, ada anak sing pintar, ono sing gablek, padahal sak kandung, satu pendidikan. Ono sing dadi maling ya ono, ya ada. Anak yang kiai jadi copet ya banyak. Dan disinilah nek dipikir Allah itu adil atau tidak. Itulah kekuasaan Allah, itulah ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa. Jadi ketetapan, jadi ini termasuk ketetapan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah menguasai seluruh jagat raya ini. Jadi ini analoginya demikian. Bapak tahu mobil? Nah, mobil itu awalnya dibuat oleh pembuat mobil, pabrik mobil, dengan modifikasi demikian, dengan perhitungan sekian, direncanakan untuk menciptakan mobil. Kemudian setelah jadi mobil, seharusnya kecepatannya bisa 100 km per jam. Ini setelah diuji coba 50 km per jam. Dan otomatis
Ubah lagi, dianalisa lagi, dimodifikasi lagi sampai ketemu kecepatan 100 km per jam. Ini analogi ya, ini manusia. Jadi mobil itu diciptakan, kemudian dicoba sama yang membuat, tahu-tahu nabrak, cek gawe mati. Ini bedanya. Tapi kalau Allah sudah menentukan ciptaannya sebelum mewujudkan, ya, jadi sebelum mewujudkan itu Allah sudah punya program, dan program ini tidak akan berubah. Makanya program Allah menciptakan manusia, ana sing mancung, ana sing pesek, ana sing lemu, ana sing gering. Itu program Allah. Ana sing pinter, ana sing bodoh, ana sing tukang ngapusi, ana sing maling, ana sing rampok. Itulah ciptaan Allah. Jadi bukan Allah mendolimi makhluknya, itu bukan, tapi memang itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa kita hindari. Kita hanya ciptaan. Ya. Kemudian ciptaan Allah ini melalui yang namanya 1884. Ya. 1884 melalui sebab akibat. Semuanya penciptaan alam semesta ini juga melalui sebab akibat. Jadi ciptaan Allah yang istilahnya kun fayakun itu bukan ujuk-ujuk jadi, tapi melalui proses penciptaan. Mungkin kalau penciptaan itu di ayat itu nama berapa juta tahun, tapi proses seperti ciptaan manusia yang kemarin disampaikan Pak Ustadz 22 yang 5 itu. Jadi pertemuan antara laki-laki dan perempuan kemudian dibuai, itu ada yang jadi, ada yang tidak. Itu Allah, bukan manusia. Ada yang sudah jadi, cuma itu mati karena ini material. Itulah ciptaan Allah. Ono sing ayu, ono sing belenek, itu ada. Tapi kita kembalikan bahwa semuanya itu ciptaan Allah itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk yang istilahnya kun fayakun. Kita ini hubungan suami istri, kemudian itu tadi yang saya sampaikan, ada yang jadi, ada yang tidak. Mereka suami istri itu istilahnya bukan gawe sebetulnya, senang-senang. Akhirnya ada di titik. Itulah proses. Kemudian yang sering kali diperdebatkan itu adalah 13-11. Yang sering kali diperdebatkan oleh kita itu adalah 13-11. Ini saya langsung saja. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an wala maradda. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah pada diri mereka sendiri.
Jadi yang sewu ini kalau saya memang banyak orang yang mengartikan bahwa ya kita harus berusaha, nanti Allah akan mengubah. Ini ayatnya bunyinya demikian ya. Jadi kalau kita ingin mengubah, Allah akan mengubah. Dan secara logika itu seolah-olah bertentangan dengan 5722. Kalau Allah sudah punya ketetapan, sudah. Kalau di sini seolah-olah Allah itu manut makhluk. Seolah-olah. Jadi sebetulnya bukan demikian. Kalau saya mengartikan ini adalah ayat sabar sebab akibat. Nanti saya terangkan di papan tulis. Jadi semua itu hukum Allah, ketetapan Allah itu yang tadi saya sampaikan melalui sebab akibat. Sebab akibatnya ya ini tadi, kita disuruh mengubah, bukan menang. Mergo aku ditentukan orang duwe, terus aku udah kerja. Bukan itu. Kita tidak tahu ketetapan Allah. Saya ulangi, kita tidak tahu ketetapan Allah. Jadi sugih Allah jadi orang duit. Tidak tahu. Kita disuruh berusaha. Ya ini ayat ini kita disuruh mengubah. Tapi bukan mengubah ketetapan Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Bukan mengubah ketetapan Allah. Ketetapan Allah pasti. Kalau ini dirubah berarti bertentangan dengan 5722. Nah, ini ada kelanjutannya. Apabila Allah menghendaki keburukan satu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Jadi, paham? Ini 5722-nya di sini. Tidak bisa kalau Allah sudah menentukan keburukan atau kita jadi randuwe atau jadi kafir atau jadi apa, itu kita tidak bisa merubahnya. Tidak bisa. Jadi yang jelas bahwa ketetapan Allah itu pasti. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak saling bertolak, cuman cara mencerna. Ini analisa saya, saya dulu ya, jadi jangan salah. Cuman yang jelas bahwa keburukan yang tentu saja dengan kebaikan, keburukan semuanya, tapi yang disampaikan di ayat ini keburukan itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau kita pahami ayat bahwa Allah akan mengubah nasib, bisa mengubah, ya bertentangan. Jadi maksudnya bahwa Allah akan mengubah nasib satu kaum kalau kita mengubah. Jadi bukan wah, bukan aku ditentukan, aku tidak berusaha. Bukan demikian. Kita tidak tahu ketetapan Allah. Kita ciptaan Allah saja nih kan gitu. Orang iso apa saja nih. Jadi ini saya gambarkan demikian. Ini A, ini anak, ini bapak A. Oke. Ini A1, ada anak loro A2, okay. Kemudian proses. Jadi A1
Ini juga proses di sekolah ke di madrasah ke jadi A2. Ya, ini bapak ini kewajiban pendidik. Ngapa tak gambar enggak menggok Pak? Karena dalam mendidik anak itu ono enak, ono enak, ono ini tak gambarnya enggak menggok Pak. Jadi ini misalnya bapak ya bikin anak, ini berarti 13 11. Ini 13 11 sama karena sak bapak di anak di sekolah ke di madrasah ke diulang ngaji di konsimal macam-macam. Berjalannya waktu si anak ini gaji Pak A plus. Ini gambaran saja ya, jadi jangan bingung. Kemudian yang anak kedua prosesnya sama, wong sak bapak satu keluarga. Dadine amin. Podo didike, podo bapake. Ini kenyataan di keluarga. Kita ada Quran ya. Ini satu kewajiban. Ini tadi berarti kan 18, 84 dan 57, 22. A1 itu masih anak, tidak tahu ketentuannya apa. Kemudian diproses jadi AP Pak, jadi A plus. Tapi A2 prosesnya sama, jadi ini amin. Jadi 13-11 itu kewajiban kita untuk merubah, karena kita nggak tahu nasib anak ini ya. Jadi kita merubah ini 13-11 merubah nasib. Jadi setelah proses ini jadi beda Pak. Surga sekolah mungkin kasarannya jadi gali lah, mungkin kon-konnya kon ngaji. Disinilah ini Allah Pak. Ini yang menetapkan ketentuannya itu Allah, bukan ini. Kita nggak bisa. Ya seperti contohnya Nabi Mika, Nabi Nuh, anaknya seorang nabi kurang apa cedake oleh Allah. Ya mesti ditungake ya wis wong sebagai nabi dan rasul, otomatis didik anaknya dulu tuh Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah ada ketetapan Allah. Jadi Nabi Nuh ingin merubah anaknya dan bojone, nggak bisa. Ini contohnya. Nabi Lut juga sama. Nabi Ibrahim anak terhadap bapaknya enggak bisa. Tapi bukan dimusuhi, tetap anak harus santun kepada orang tua. Ini ayat. Nabi Muhammad pamannya nggak bisa mengajarkan jalur sama, nggak bisa. Itulah ketetapan Allah. Contoh lagi misalnya yang saya Pak Said kan itu duit tanah 5 hektar kurang ya Pak.
ukuran. Dia ingin mengubah nasib, ya, mengubah nasib ditanduri wawin. Wis komplit lah dirabuke ditanduri didongani nek bengi donga salate kenceng. Nggih. Kemudian berdonga bengine udan gede. Ini contoh kenyataan memang habis semuanya padahal wis adol kendaraan. Cita-citane nek panen aku mek ganti Mega Pro. Ini Pak saya kan betul ya. Jadi Mega Pro. Jadi Mega Pro. Wis misalnya kendaraan itu timbul rabu, timbul apa entah Pak. Nah, ini kan timbul pertanyaan, Allah mendolimi Pak Saikan enggak? Jadi susah Pak Saikan itu. Harus ngaji ramah kendaraan ini, misal kendaraan kado itu mendolimi. Tapi karena Pak Saikan punya iman, terus ngaji Quran, dia enggak frustasi, sesuk tanduri menang. Itulah gunanya kita belajar Al-Quran, bahwa semuanya sudah ada ketetapannya. Kita tidak bisa menolak. Ini contoh konkret ini Pak Saikan ini kemarin memang baru lelok tandurannya. Nggak bisa. Kita itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi balik lagi kepada kita, kalau kita sudah tahu Allah. Jadi saya katakan inilah yang namanya zikir. Zikir itu bukan dihitung. Zikir itu selalu ingat Allah. Kalau kejadian tanduran itu keinginan Allah, ya Allah ini memang kehendak-Mu. Ya sudah. Ngapa meneh? Nek orang punya landasan Islam, stres, nyalahkan Allah. Allah ini sama-sama aku coba ngaji meneh, percuma ngaji. Tae tonggoku rak tau ngaji, rak tau sholat sugih. Dan kalau kita tidak tahu posisi Allah itu bagaimana, ya jadinya tadi frustasi itu. Bahwa semuanya itu Allah yang membuat. Tidak bisa tidak. Kemudian ini sebagai penguat dia. 3936. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa wahi bikafin abdan wa yukhawwifu naka billadina min duni wa man yudlilillahu famalahu min had. Bukanlah Allah telah mencukupkan hambanya, mereka menakut-nakuti dengan sesembahan yang lain. Jadi itu tadi, nanti nek kena musibah akhirnya nih dukun nih apa. Siapa yang Allah biarkan sesat, tidak ada satupun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah pegang peranan. Nah, memang disesatkan ya, kita tidak bisa.
tidak bisa memberi petunjuk. Mungkin Bapak Ibu ingat ya yang Al-Baqarah ayat 7, pertama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawah. Allah mengunci hati dan pendengaran. Kadang-kadang nek dipikir secara nalar, secara manusia itu Allah kok ngunci. Secara manusia itu Allah kayak mendolimi makhluknya. Bukan, itulah ketetapan Allah. Yang bisa buka itu ya Allah, bukan kita. Kita itu menyampaikan sebagai sebab akibat, bukan menjadikan. Kalau kita ini tolong digaris, berpikiran bahwa kita bisa menjadikan si A, si B jadi pintar, jadi sarjana, jadi mukmin, itu berarti kita menandingi Allah. Ya ini tadi, yang tadi atas amin. Kalau kita mengatakan bahwa jadi itu perbuatan sekolah itu kita sudah mungkin bisa dikatakan musyrik, karena itu kekuasaan Allah, bukan kita. Ya, jadi ini perlu dipahami, memang agak sulit. Jadi kalau mudah-mudahan. Kemudian yang 3937, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkan. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Jadi ini kebalikan. Kalau memang sudah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Jadi misal ada orang yang sudah diberi petunjuk, kemudian jadi sesat, itu yang menyesatkan Allah. Jadi perlu dicermati ya. Jadi bukan orangnya. Makanya itu tadi kalau kita diberi kenikmatan, anak kita menjadi anak soleh, menjadi pintar, ataupun menjadi bodoh, itu masuknya di 5723. Ya, jadi terusannya ayat ketetapan, kemudian di 5723. Jadi saya bacakan, yang demikian itu kami tetapkan agar kami tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi didik anak orang iso dadi, dene wis mandur kena banjir. Jadi ojo sedih, orang itu sedih. Karena apa? Karena sudah ada ketetapan. Tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Jadi tadi contoh tadi kita mendidik anak jadi anak soleh, jadi sarjana, sugih, itu kita tidak boleh terlalu senang. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini perlu garis bawahi. Ya, jadi tidak boleh sombong. Iki lho aku wis nyekolahke anak jadi pinter, jadi sugih. Mungkin Bapak itu masih ingat ya, 189 dan 7189 190.
itu ada suami istri memohon pada Allah, ya Allah berilah aku anak yang soleh, aku akan bersyukur. Ya betul ya, aku akan bersyukur nek Allah memberi anak yang soleh. Sudah benar apa yang salah? Kemudian di 790 setelah diberi anak soleh itu menjadikan serikat bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sombong. Iki lho aku, iki lho anakku, iki lho omahku, yang biasa disampaikan Pak Ustaz. Kita tidak boleh, karena semuanya sudah ada ketetapannya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Jadi semuanya itu Allah yang membuat. Jadi kalau tadi tanduran kete orang itu sedih, dengan itu putus asa, tanduri mana itu. Nek itu rezeki akeh, orang itu terlalu senang. Karena semuanya, balik lagi ke 5722, semuanya sudah ada ketetapannya. Jadi jangan disalahartikan, terus ditetapkan apa itu jadi niat. Ya karena tidak ngaji. Tapi kalau ngaji ya kita akan tahu bahwa semua ketetapan Allah yang membuat. Jadi kemudian dikorelasi di ayat lain ya, kalau semuanya sudah Allah yang ngatur, baik itu baik ataupun buruk, terutama yang buruk ya, terutama yang buruk, entah bijak ngaji angel atau apa, itu kita korelasikan dengan 4911. Jadi kalau sudah itu kita tahu bahwa itu program Allah, bahwa itu yang menciptakan Allah, ya kita tidak boleh mengolok-olok. Ini ayat ini demikian, tidak boleh mengolok-olok, saling mencela satu lain, kayak goblok, kayak pinter, kayak apa. Tidak boleh. Karena itu ciptaan Allah. Nek awake dhewe ngomong olok-olok, berarti tidak secara langsung olok-olok Allah. Gitu. Ini program Allah. Kita tidak boleh korelasinya dengan ayat ini. Kita tidak boleh olok-olok. Kemudian yang di 4912 kita merasani berprasangka buruk saja tidak boleh. Apa menengolok-olok, unek-unek tersu. Kemudian di korelasi di 3134 kita harus apa? Tidak boleh marah, menahan amarah. Karena kalau marah kita ya secara tidak langsung marah kepada ciptaan Allah. Jadi ini korelasi ayat satu dengan ayat yang lain. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa kita itu sebetulnya tidak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan gambaran analisa saya ini bermanfaat. Kalau memang, karena terus terang ini sangat peka sekali. Kita seolah-olah itu bisa, semuanya bisa.
Tapi kalau kita melihat bahwa beberapa ayat yang mengatakan bahwa Allah lah yang punya program, Allah lah yang punya kehendak, kita tidak bisa apa-apa. Jadi mudah-mudahan ini sudah tidak bisa sampai mungkin sudah habis. Yang sewu ini kita mencoba, jadi bukan apa-apa, cuman ingin menjelaskan. Mungkin nanti bisa lebih Pak Ustaz. Dan yang terakhir, la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak bisa apa-apa, tidak punya daya upaya. Makanya jangan sombong, ojo kemaki. Dumen, kalau biasanya ojo dumen. Jadi yang kedua, bahwa kita bisa menerima apa yang sudah digariskan Allah kepada kita. Banyak sekali ayat. Rezeki itu sudah ditentukan, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu ada ayatnya. Kita tidak boleh iri. Itu kan menunjukkan bahwa Allah yang ngatur. Nah itu kita tidak terus tidak ada permintaan. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon Pak Ustaz, mohon maaf, jadi ini mungkin mengganggu jadwalnya Pak Ustaz. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan jemaah yang berbahagia, terima oleh Bapak Kiai Mahmud sudah selesai. Dosen kedua dilanjutkan oleh Bapak Abdullah Maskur. Namun